Halo teman-teman, hari ini kita akan review salah satu project yang sudah kita selesaikan di kota Jogja. Oke, mari ikut masuk bersama saya. Pertama, dari carport dulu, ini kita desain cukup panjang, sekitar 5,5 meter, karena fungsinya adalah salah satunya kita mempelajari mobil-mobil yang beredar di Indonesia itu rata-rata panjangnya 4,20 meter lebih. Makanya kita cari ruang yang cukup untuk manuver, kemudian ruang yang cukup untuk menutup gerbang. Kemudian untuk atapnya kita pakai kaca tempered glass dengan 4 lubang void. Ini fungsinya adalah sirkulasi cahaya, dan selain itu, selain masuk ke carport cahayanya, nanti cahaya ini akan masuk ke dalam ruang kamar dan ruang rumah, living room utama. Kemudian kita geser ke sini. Di sini kita fungsikan sebagai taman depan. Taman depan ini fungsinya sebagai nanti yang pertama sebenarnya kalau fungsi utamanya adalah ini di bawah ada resapan air. Kenapa kita resapan air dan septic tank taruh di depan? Karena kalau suatu saat nanti penuh, kemudian ada sedot tinja atau sedot kotoran, itu nanti nggak perlu bobok ke dalam, nggak perlu masuk ke dalam dan mengotori ruangan. Oke, dan ini kita perlu review materialnya. Materialnya kita gunakan pintu kayu jati super. Ini benar-benar material yang kita pilih, kemudian di finishing dengan melamin dengan warna natural alami. Untuk bagian atasnya kita gunakan plafon dari bahan wood panel composite dengan motif kayu biar kita mendapatkan kesan tropis dan menyatu dengan kayunya. Terus kita langsung masuk saja. Akses utamanya tadi di situ, tapi ini adalah akses samping, akses tambahan. Jadi kita punya dua akses untuk memasuki area living room, area keluarga, dan juga difungsikan sebagai area ruang tamu. Ini luas banget. Saya copot sendal dulu daripada nanti dimarahin tukangnya. Lur, habis kecil. Oke, masuk sini. Kita bisa menghadap ke sana. Ini adalah pintu utama tadi yang sudah kita review, pintu jadinya. Kemudian di sini ini jendelanya, ini jendela super besar. Ini difungsikan sebagai tata cahaya alami yang akan masuk ke living room. Tidak hanya itu, di sini juga kita siapkan jendela besar. Jadi bisa dibayangin, ini sama sekali nggak ada penerangan lampu, terangnya seperti ini. Di sini nanti difungsikan sebagai ruang tamu, living room, kemudian juga bisa ditambahkan ruang makan. Ini luas banget. Dan selain itu, dari living room kita bisa langsung akses ke kamar utama. Nah, ini adalah kamar paling besar di sini, sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Di sini, jadi ini cocok sekali untuk pasangan. Sudah ada wastafel, kemudian kloset. Lebih dari itu sudah ada shower box dengan kaca temper asli. Ini benar-benar kaca temper, kita nggak berani pakai kaca yang kualitas rendah karena ini cukup berbahaya. Berstandar dan juga ada labelnya asli. Kita juga pakai shower yang minimalis modern. Sudah dilengkapi dengan exhaust fan karena ini airnya bisa panas bisa dingin. Air panas pasti menguap kalau nggak ada exhaust fan-nya. Kemudian ini langsung aksesnya ke carport. Ini pintu yang besar banget. Jendela bukaan maksudnya, jendela bukaan dan jendela mati. Ini fungsinya memasukkan cahaya ke dalam ruangan ini. Oke, next.
kita akan masuk ke ruang belakang. Di sini ada toilet umum. Ini fungsinya sebagai toilet. Ada kloset dan juga ada wastafel, udah ada exhaust dan lain-lain. Di belakang toilet sini, ini bisa difungsikan untuk tamu, dan di sini dapur. Kita langsung ke area kitchen. Kitchen didesain sedemikian rupa, minimalis, lurus, sehingga tidak memakan tempat, tidak memakan ruangan. Dan ini kita buat menggunakan material plywood dan HPL yang lebih modern dan ngetren saat ini. Dari ruang tamu sini kita bisa langsung melihat ke backyard atau indoor garden. Ini taman belakang, area taman belakang difungsikan sebagai penghijauan untuk rumah ini. Nanti ini karena kita belum nanemin tanaman aja, jadi memang masih besar. Kemudian ini juga sebagai akses utama cahaya dari belakang rumah. Jadi kalau misal di depan itu ditutup semua gordennya, itu nggak masalah karena dari belakang itu kacanya sudah besar sekali, cahaya bisa masuk semua. Selanjutnya kita memilih plafon dasar minimalis menggunakan material gypsum. Ini fungsinya adalah sebagai finishing yang sekarang ini juga ngetren juga. Tren sekarang adalah plafon itu kalau nggak pakai PVC motif kayu, biasanya pakai plafon flat minimalis, dikombinasikan dengan lampu LED dua warna, bisa warm white, bisa white. Itu udah paling ngetren saat ini. Kemudian untuk tangganya sendiri kita gunakan granit tile motif kayu serat kasar. Fungsinya adalah agar tidak licin. Kemudian motif kayu ini juga menyatu dengan konsep yang dari depan tadi sudah kita obrolkan, antara vintage jati, kemudian plafon motif kayu, dan nanti juga nyambung dengan hand railing ini. Ini kita juga gunakan vintage jati yang sama kualitasnya, difinishing dengan melamin. Dan untuk railingnya sendiri kita gunakan filing steel. Oke, langsung kita naik ke lantai 2. Dari sini saja kita sudah bisa melihat akses ke ruang bawah dan juga ke ruang atas. Jadi ini adalah void yang cukup besar sebagai akses dari atas ke bawah dan juga sebagai akses penerangan dari jendela atas. Nah, ke sini kita langsung disuguhkan dengan koridor putar. Ini difungsikan untuk kita bisa mengakses balkon rumah di depan. Ini balkonnya gede banget, bisa digunakan untuk ruang santai dan lain-lain. Dan tentunya seperti konsep awal, kita gunakan kusen dan jendela aluminium yang gede banget sebagai akses udara dan akses cahaya. Kita buka, kita ke ruang depan. Ini adalah balkon. Ukurannya sekitar 180 meter, 180 cm sampai 2 meter ukuran asnya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai ruang kumpul, kemudian sebagai ruang santai yang privat. Kalau di bawah nanti tadi kan semi privat, yang di sini benar-benar privat, bisa melihat pemandangan ke sekitar. Dan tentunya sesuai konsep kita gunakan railing kaca. Ini tebelnya 8 mili. Ini benar-benar kualitasnya bagus. Kaca temper, ada sertifikatnya. Kemudian dipasang dengan spinner kaca asli. Jadi nggak cuma dijepit, tapi kita gunakan spinner kaca. Ini benar-benar kita perhatikan sampai detail itu. Kemudian kita masuk. Ini nanti digunakan untuk gantung lampu gantung utama yang pencahayaannya bisa ke lantai 2 dan lantai 1, juga sebagai aksesoris untuk rumah ini. Dari sini kemudian kita bisa masuk ke area ini. Di sini ada foyer, ada ruang pembagi untuk kamar di sini.
Ini kamar juga. Kemudian dari sini kelihatan aksesnya sampai ke depan, sampai karpet, sampai ke atas karpet. Kemudian kamar yang sini juga sama. Ini kamar couple, jadi kalau dari depan kelihatan sama, dan dari dalam juga sama kayak gini. Nah, masuk area sini ini adalah kamar mandi seperti lantai bawah, cuman kita menggunakan motif keramik yang berbeda, tapi fasilitasnya sama. Ada wastafel, toilet, kemudian shower air panas dingin, kemudian ada shower box kaca tempera asli dan exhaust fan dan standar. Pokoknya kita gunakan seperti hotel bintang 4. Kemudian ini satu akses saklar, jadi bisa langsung ke lampu, kemudian bisa langsung ke exhaust fan. Dan di sini ada balkon belakang ini yang nggak kalah penting teman-teman. Ini balkon belakang. Ini multifungsi, bisa juga jadi jemuran. Ini fungsi utamanya sebenarnya jemuran, karena kita di atas kita gunakan atap alberon tembus cahaya yang cahayanya itu ada resistensinya, nggak terlalu panas, tapi ini untuk pakaian juga sudah bisa mengering. Jadi kan negatifnya pakaian kalau langsung kena matahari biasanya warna kebukaan. Nah ini kita siasati dengan kaca, dengan atap alberon. Dengan itu kita juga bisa memasukkan panas, tapi tidak terlalu panas. Dari sini pun ini ada akses ke atas, kita ke itu namanya loteng, kemudian itu buat area shower, toren maksudnya. Nah ini ada ruang tambahan, ini bisa difungsikan macam-macam, bisa untuk ruangan rumah tangga, bisa untuk gudang, dan fasilitasnya ini fasilitas kamar, jadi bisa multifungsi. Atau mungkin bisa juga buat nyimpen, untuk nyimpen mesin cuci bisa, karena ada colokannya, cuman nggak ada keran airnya di depan sini. Nah ini colokannya sudah ada colokan. Terus ini dari sini, balkon ini kalau difungsikan tempat santai, ini juga bisa melihat ke backyard, ke indoor garden bagian bawah. Bayangin aja loh, ini rumahnya itu lengkap banget, fasilitasnya itu macam-macam. Kemudian ini cocok banget untuk keluarga dengan lifestyle dan mobilitas tinggi, karena kalau dari luar sibuk kemudian sumpah, nah di rumah ini bisa kayak semacam staycation gitu, kayak liburan tapi di rumah. Ini asik banget. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan review proyek-proyek yang telah kita kerjakan bersama dengan, kalau bisa nanti kita akan review dari pengerjaan dari awal, cuman sekarang karena keterbatasan waktu dan tim, kita review setelah jadi. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment.